Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, sehingga bisa mengikuti kuliah pada siang ini, yaitu hari Kamis tanggal 20 November. Kita akan lanjutkan dalam materi kuliah analisis perilaku konsumen. Kita kemarin membicarakan tentang kegunaan analisis perilaku konsumen. Namun kemarin baru berapa poin? Baru 3 poin, yaitu mengembangkan produk barang jasa baru nomor satunya, kemudian yang kedua menciptakan keunggulan kompetitif, yang ketiga menentukan strategi harga. Nah, sekarang yang keempat yaitu membangun saluran pemasaran terintegrasi. Nah, ini maksudnya corporate menentukan dan membangun saluran pemasaran yang sesuai dengan kelas sosial yang dibidik. Nah, sebagai ilustrasi pekerja Indonesia itu secara umum gajinya rendah atau kecil, sementara kebutuhan hidup cukup banyak, terutama kebutuhan sosial. Kita itu karena apa? Kita itu masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang tinggi dibandingkan masyarakat negara lain yang individual. Kita tidak demikian. Kita dari sejak zaman nenek moyang itu hidup secara komunal, sehingga kemudian ketika kita menjadi masyarakat urban pun itu sulit meninggalkan kehidupan komunal atau kemudian membangun kehidupan sosial yang lebih kental, lain dengan bangsa-bangsa yang mandiri atau individual, bukan mandiri, hidupnya secara individual. Kalau mereka kumpul-kumpul pun itu nggak ada jiwa sosialnya, itu hampir nggak ada. Jadi misalnya mereka mengundang makan bareng, makan malam bersama. Nah, ini bukan yang undang, itu bukan menyediakan makanan dan minuman. Nah, jadi yang diundang itu justru membawa, ya ada yang bawa makanan, ada yang bawa minuman. Nah, jadi karena mereka memang nggak punya dasar kehidupan sosial yang kental seperti masyarakat kita. Kalau kita namanya mengundang, itu ya tanggung jawab tempatnya, tanggung jawab konsumsinya, segala macamnya. Tapi mereka enggak mengundang makan malam, itu ya mereka masing-masing bawa, ada yang bawa makanan, ada yang bawa minuman. Jadi itu, oleh karena itu masyarakat kita itu kebutuhan sosialnya itu banyak, tinggi, dan itu tidak murah itu. Jadi kebutuhan sosial kita itu silaturahmi. Dan ini memang ajaran agama, itu kita harus silaturahmi. Orang yang
silaturahminya tinggi, itu Bapak perhatikan ya sesuai dengan hadis itu. Umurnya jadi panjang, rezekinya lancar. Ya rezeki itu bukan orang kemudian menjadi kaya raya juga enggak. Menjadi hidupnya itu apa? Ya sehat, ya enggak sengsara lah. Jadi ada rezeki kesehatan dan ada rezeki apa? Kebutuhan hidup. Nah, jadi kebutuhan sosial masyarakat kita yang gajinya kecil tadi itu yang berat itu adalah kebutuhan sosialnya. Itu ada silaturahmi, ada arisan aja itu banyak kan. Ada arisan tetangga, RT, terus keluarga, terus di kantor ada lagi. Nah, ini banyak banget gitu. Nah, kemudian ada, yaitu ada selain arisan, kemudian ada kondangan. Kondangan ini pada bulan-bulan yang rame, orang punya hajat, orang mantu, orang ngunatin, itu sampai apa? Ya cukup membuat orang pusing kepala. Nah, sehingga Gus Baha itu sampai mengatakan kurang lebih begini, di antara tradisi Jawa yang saya kurang sependapat atau kurang setuju itu adalah apa? Kondangan. Nah, kondangan itu kalau bahasa Jawanya ada yang buan, ada yang becek, ada yang apa? Nyumbang gitu. Daerah-daerah tertentu ada yang pakai bahasa nyumbang, kemudian ada yang becek, ada yang buan. Nah ini Gus Baha nggak setuju ini. Karena apa? Nah, bahkan Gus Baha secara pribadi mengatakan mengharamkan, tapi tidak apa artinya mengharamkan untuk orang lain, itu enggak, secara pribadi aja. Kemudian dalam pengajiannya itu mengatakan silakan kalau apa orang lain, tapi dirinya mengharamkan apa kondangan itu. Ini karena apa? Ya faktanya memberatkan itu. Jadi orang kalau pada bulan-bulan yang ramai tadi itu minggu ini sudah kondangan, kemudian minggu berikutnya kondangan lagi terus gitu, terus akhirnya apa merasa memberatkan. Nah, tapi juga dicandain nama Gus Baha, giliran apa si Tumantu juga nggak mikirin orang lain keberatan. Nah, kalau saya melihatnya begini, ini justru apa ya? Bisa justru menimbulkan keretakan hubungan. Nah, misalnya seseorang nggak bisa hadir dalam apa kondangan itu, diundang oleh temennya nggak bisa hadir. Nah, ini ternyata temennya ini tadinya itu akrab banget, ketemu saling sapa, tapi setelah nggak hadir kondangan ini ketemu wajahnya beda, terus menjadi nggak akrab. Nah, inilah Bapak perhatikan, jadi kondangan itu ya kadang-kadang orang apa gagal paham juga. Orang diundang itu kan wajib datang. Nah, kalau diundangnya itu apa itu tadi, yang undang itu punya rasa sosial tinggi. Jadi nggak ada embel-embel beli tiketnya itu. Misalnya saya ada rezeki nomplok, nah, terus ngundang ya keluarga besar, teman-teman, bahkan
mahasiswa Bapak juga Bapak undang. Karena apa? Yang seperti itu, karena sudah apa tadi di depan Bapak katakan bahwa orang undang itu ya kalau di Indonesia tanggung jawab semuanya, tempatnya, konsumsinya, dan lain-lainnya itu tanggung jawab. Nah ini yang diundang kalau dalam posisi seperti itu ya wajib datang. Nah, tapi kalau diundang terus ya biasanya harus ada buah tangan yang diberikan kepada yang mengundang. Nah, kalau kebetulan nggak punya duit atau kebetulan ada kesibukan lain atau undangan dalam waktu yang sama, itu bisa sampai 2 atau 3 tempat, sehingga ya seseorang akan merasa berat, sehingga akan memilih prioritasnya, siapa yang diprioritaskan. Tentunya ada hubungan keluarga yang lebih dekat, ada hubungan pertemanan yang lebih dekat, atau pada orang yang dia hormati. Nah, itu tentunya pilihan ini akan menomorduakan yang lain, atau bahkan menomortigakan yang lain. Nah ini yang tidak dihadiri, ini kalau ketemu di suatu tempat udah nggak seakrab sebelumnya. Nah, jadi inilah sisi negatif yang Bapak lihat. Tapi sisi lain juga Bapak punya pengetahuan yang panjang tentang munculnya kondangan ini sebagai budaya Jawa. Tapi ternyata juga setelah Bapak ke daerah-daerah lain ini ya ternyata budaya Indonesia. Nah, jadi kembali lagi tadi banyak kebutuhan sosial yang sedemikian rupa. Kemudian agar dapat mencukupi banyak kebutuhan tersebut, jadi kebutuhan hidup yang bukan kebutuhan sosial tadi itu juga sudah banyak, tapi gajinya kecil. Kemudian sehingga bagaimana gaji kecil itu diatur sedemikian rupa agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, kebutuhan hidup ini dapat dipenuhi. Untuk kebutuhan yang bisa dibayar dengan dicicil, seperti kalau keluarga muda kan ada kebutuhan rumah, nyicil rumah, kemudian perabot rumah tangga, misalnya mesin cuci, kulkas, TV, kemudian kendaraan roda 2. Kalau yang sudah mulai ekonominya membaik, kemudian juga kendaraan roda 4, bahkan sampai akhirnya yang kecil-kecil pun juga beli secara nyicil, beli secara kredit seperti HP. Bahkan yang Anda saksikan di cerita film Sidul anak sekolahan itu tukang kredit bawa perabot rumah, panci dan lain sebagainya. Nah, itu dalam kehidupan nyata juga ada, meskipun sekarang sudah berkurang. Nah, yang pedagang kredit bawa panci dari Tasik ini sudah berkurang. Nah, sekarang bukan berarti nggak ada. Nah, sekarang ada juga tetangga-tetangga yang kemudian nawarin panci, nawarin rantang, nawarin perabot-perabot rumah tangga, itu ada. Nah, ini juga dibeli secara nyicil atau kredit. Nah, ini sebenarnya merupakan pasar yang subur bagi pedagang dengan sistem kredit. Jadi ini
peluang, ngelihat ini itu peluang. Nah, jadi memang di satu sisi bangsa Indonesia itu konsumtif. Bangsa Indonesia itu konsumtif. Nah, di sisi lain bagi pedagang, bagi pengusaha itu harus bisa menangkap ini sebagai pasar. Nah, misalnya Anda punya modal banyak lah, Lebaran ini kan orang mudik, orang beli baju baru, bahkan Bapak kenal dengan seseorang laki-laki ini, padahal itu kalau Lebaran itu beli baju itu kalau orang Jawa nyebutnya sak pengadeg. Jadi ngadeg itu kan sebenarnya berdiri. Sak pengadeg itu ya kalau orang berdiri gitu ya dari kepala, terus badan, bagian badan ke bawah sampai alas kaki. Jadi dia sepatunya baru, celananya baru, bajunya baru, songkoknya baru, seperti itu. Jadi dia menganggap tidak lengkap lah kalau Lebaran tidak ganti baju atau tidak beli baju baru. Nah ini pasar, ini market. Anda harus sebagai mahasiswa jurusan Fakultas Ekonomi, ini Anda harus bisa menangkap ini sebagai pasar. Anda dagang di di pasar taruhlah. Ini kalau sudah masuk, bahkan sebelum masuk bulan puasa, ini pedagang-pedagang pakaian di pasar itu sudah nyetok barang. Kemudian ketika Lebaran ya ditarget habis, karena memang pembelinya itu membludak dan harganya juga tinggi, sehingga banyak juga pedagang-pedagang dadakan, obralan dan macam-macam. Bahkan Bapak dulu punya murid, jadi di Yaping juga masih aliyah, tapi dia menangkap peluang. Orang Betawi itu kan kalau Lebaran itu masak bandeng itu nggak boleh kelewat itu. Meskipun sudah ada daging, sudah ada ayam, bandengnya itu harus ada. Nah ini dia melihat ini sebagai pasar, sebagai peluang bisnis. Padahal dia masih aliyah. Nah ini sampai nyari bandeng itu ke Sidoarjo, ke Jawa Timur. Jadi ya pandai-pandainya orang menangkap pasar. Nah, jadi dengan adanya analisis perilaku konsumen, ini kan semuanya itu perilaku konsumen kan. Perilaku konsumen, mudik Lebaran, ganti baju, beli baju baru setiap Lebaran, pakaian baru setiap Lebaran. Nah, terus kemudian ada juga tradisi rumah didandanin, dicat. Nah, ini semuanya peluang bisnis. Jadi kita harus melihat semua yang dilakukan oleh masyarakat ini sebagai perilaku konsumen. Nah, kita tangkap ini peluang. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi konsumen, yaitu memang
masyarakat kita itu pada umumnya membeli bukan karena butuh, bukan karena kebutuhan, bukan karena keperluan, tapi membeli lebih karena apa? Gengsi, bukan karena fungsi. Misalnya membeli barang sebagai modal kerja atau barang yang bisa mendatangkan benefit, itu enggak. Jika alasannya membeli karena dapat mendatangkan benefit, maka membeli dalam bentuk kredit atau apa itu enggak masalah, tinggal kalkulasinya aja. Kalau pebisnis kan dihitung, kalau dia beli cash, ngeluarin modal berapa, terus kemudian keuntungannya berapa, nah ini dihitung. Nah, tapi kemudian juga dia bisa menghitung juga kalau membeli kredit keuntungannya berapa, terus kemudian nanti sambil bayar kredit ini terus keuntungannya terkurangi berapa gitu. Atau mungkin juga bahkan dia tidak punya modal sehingga harus beli kredit, meskipun nanti jatuhnya ketika mendapat keuntungan itu kepotong untuk bayar kredit. Tapi kan dari nol, dia nggak punya modal sama sekali, tapi kemudian bisa memperoleh keuntungan yang cukup banyak. Jadi ya harus pintar-pintarnya menghitung sebagai pengusaha atau sebagai pedagang. Nah, kemudian cuma persoalannya gini, pada umumnya orang itu tidak bisa atau tidak mampu mengukur kemampuan. Nah, dengan artinya kemampuan atau penghasilan dengan pengeluaran. Padahal nenek moyang kita itu punya pepatah, lebih besar pasak daripada tiang. Jadi jangan sampai pasak ini, pengeluaran itu lebih besar daripada penghasilan. Itu sudah diwanti-wanti oleh nenek moyang kita. Tapi ya faktanya kita memang enggak mengikuti pepatah, meskipun sudah diberi pepatah petitih untuk diikutin, tapi faktanya itu kita itu kurang bisa mengikuti pepatah nenek moyang. Ya jangankan yang seperti itu, yang sederhana aja, sedia payung sebelum hujan. Nah, itu kan sebenarnya pepatahnya artinya siap-siap ketika akan menghadapi persoalan. Tapi ini real dari kata-katanya itu sendiri itu tidak dilakukan. Ketika jadi ini ceritanya guru bapak yang mengajar di kursus pramuwisata itu mengatakan, ketika suatu hari dia membawa turis Jepang, itu turis itu bertanya, itu orang nungguin apa? Karena melihat banyak orang di Malioboro itu, di emper toko, di terasnya toko sepanjang jalan Malioboro itu orang banyak penuh berjubel di situ, terus dalam kondisi hujan. Turis itu menanyakan hal itu pada guide-nya, mengatakan, orang-orang itu nungguin apa? Terus ya guide-nya menjawab, nungguin hujan. Hujan kok ditungguin? Karena mereka nggak bawa payung. Nah itu aneh, menurut orang Jepang itu aneh. Karena apa? Indonesia itu kan
daerah tropis yang curah hujannya tinggi, ya harusnya apa? Kemana-mana itu sedia payung, mantel. Nah, sekarang mendingan itu pemotor itu rata-rata di joknya itu disimpan apa? Mantel. Dari mantel yang bagus sampai mantel apa? Plastik yang semusim aja. Ketika mau musim hujan dia beli, selesai musim hujan juga sudah rusak. Nah, tapi ini kemajuan menurut Bapak. Lah, sebenarnya orang boleh-boleh aja, nggak usah bawa payung, tapi berani nekat kehujanan. Bapak dari masih kecil itu hampir dikata tidak pernah nungguin hujan. Jadi kalau kehujanan, kecuali kalau dari rumah mau pergi itu hujan ditungguin, tapi kalau dari bepergian itu biasanya nekat aja. Bahkan sampai sekarang, kemarin hari Kamis tanggal berapa itu, sebelum tanggal 6 kalau nggak salah ya, sebelum Anda tanggal 10 mulai online, Bapak pulang ngajar dari Kamis itu, pulang hujan gede, ya basah kuyup. Ya alhamdulillahnya itu nggak ngaruh pada kesehatan Bapak aja. Ya kan sering Bapak katakan dalam kuliah, ya orang Indonesia itu harusnya ya nggak apa-apa kehujanan itu, karena hidup di negara yang curah hujannya tinggi. Bapak sering contohkan misalnya kalau orang Afrika kepanasan puyeng, nah itu kan kacau. Orang Eskimo kedinginan sakit itu juga kacau. Makanya orang Indonesia kehujanan itu ya jangan bilang nanti sakit kehujanan. Kehujanan ya berkah aja, mudah-mudahan. Nah, jadi orang itu harus bisa mengukur kemampuan belanja. Dalam kredit itu kan sebenarnya sudah ada aturan kan, aturan dengan rumus gaji atau pendapatan dibanding cicilan. Nah itu cicilan untuk kredit itu ukurannya 1/3 gaji, 1/3 pendapatan. Nah ini corporate juga harus selektif, ini benar-benar harus selektif secara ketat. Jangan sampai pembeli yang kan memang biasanya diminta itu slip gaji itu diminta untuk mengukur kemampuan belinya, kemampuan mengkreditnya. Nah, tapi kadang-kadang ya dengan berbagai cara pembeli bisa lolos. Tapi kan akhirnya banyak juga yang menghadapi masalah di kemudian hari, akhirnya nggak mampu menyicil. Nah, terus barang disita. Nah, ini kan kerugian. Kemudian yang kelima, memperkirakan permintaan. Memperkirakan permintaan dengan memperkirakan jumlah besar kecilnya kelas sosial. Jadi dengan mempelajari perilaku konsumen, kemampuan menganalisis perilaku konsumen, ini akhirnya akan diketahui bahwa kelas sosial daerah ini atau wilayah pemasaran dari suatu perusahaan itu bisa dilihat. Jadi kalau kelas sosial seperti ini, itu permintaannya seperti apa? Dan kelas sosial yang
yang lebih tinggi, permintaannya seperti apa. Ini harus punya pemetaan seberapa besar jumlah kelas sosial tertentu. Oleh karena itu, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu Bapak katakan Jepang itu memang otaknya itu otak bisnis. Kemarin kan Bapak katakan apa? Alphard itu punya rank spesifikasi itu semakin jauh rentangnya itu. Beberapa tahun yang lalu Bapak pernah melihat di searching di Google, melihat ranknya itu sedemikian rupa, dari sekitar 600-an untuk spek yang paling rendah sampai kemudian ada yang mencapai 2M. Ini kan rentang yang jauh. Ini supaya apa? Ya kelas sosial yang bawah juga ketangkep. Sebenarnya orang kelas sosialnya itu baru setara dengan kebutuhan yang bisa dicukupi dengan Fortuner atau Pajero atau apa. Kemudian disediakan juga untuk mereka bisa membeli Alphard yang spek paling bawah. Jadi inilah pintarnya Jepang dalam berbisnis. Kemudian yang keenam, memilih pasaran sasaran. Melalui perkiraan kelas sosial yang menyukai produknya, korporat dapat memilih pasar sasaran dengan lebih tepat. Tapi kan korporat itu tidak selalu bermodal besar. Makanya dia harus pintar-pintar menangkap pasar ini, pintar-pintar. Sama seperti dunia pendidikan. Ini kebetulan tesis Bapak dulu itu ada orang menawarkan lembaga pendidikan untuk kelas atas. Tapi ternyata nggak laku, kelas atas nggak tertarik dengan pendidikan. Nah itulah akhirnya jadi objek penelitian Bapak untuk menghasilkan tesis. Jadi pendidikan kelas atas itu ya konsepnya harus bisa memenuhi kebutuhan kelas atas. Nah ini tanggung ini, dia bangun lembaga pendidikan, kelas bawah nggak mampu, kelas atas nggak mau, nggak laku akhirnya. Jadi itu yang terjadi. Jadi jika Anda menjadi pengusaha, ini harus jeli, bisa memilih memilih pasar, kemudian produk yang Anda keluarkan itu sesuai dengan keinginan mereka, kemampuan beli mereka, itu harus disesuaikan. Sehingga barang yang Anda produksi ini laku.
Kemudian yang ketujuh, mengoptimalkan bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix, saya kira Anda pelajari, yaitu yang pertama dulu 4P, yaitu produk, price, place, kemudian promotion. Jadi ada produk, kemudian produk ini untuk siapa, kemudian price-nya itu harus sesuai, kemudian place-nya, tempatnya juga harus sesuai, dan promosinya juga harus sesuai. Nah, jangan sampai promosi itu justru menurunkan image. Ada dulu merek sabun tertentu dipasarkan di suatu daerah. Ini cerita teman bapak kebetulan dari daerah tersebut. Kemudian zaman itu belum, ya di daerah lain mungkin sudah, di perkotaan sudah, tapi ini di pedesaan. Artis yang memperagakan sabun mandi itu di mata masyarakat daerah tersebut dianggap wanita kurang baik. Nah, akhirnya apa? Image-nya. Nah, kalau ada orang beli sabun itu dikatain sabunnya WTS kamu beli. Nah, akhirnya apa? Turun image-nya. Jadi promosi itu harus sesuai juga dengan tempat, dengan budayanya. Jadi jangan sampai dikiranya promosi yang sedemikian rupa menarik, tapi justru menimbulkan hal yang sebaliknya. Nah, kemudian perkembangan dari bauran pemasaran tadi dari 4 kemudian menjadi 7, yaitu ada tambahan people. Jadi ya ini tadi analisis perilaku konsumen itu, ya konsumen itu kan people. Kita harus bisa melihat penduduknya itu seperti apa. Ya, sebenarnya kembali ke yang tadi, promotion itu juga harus dikaitkan juga dengan people. Ternyata nggak cocok, menimbulkan image yang turun. Nah, Bapak pernah melihat pengusaha, ya ini bisnis kecil-kecilan lah, bisnis yang baru mulai, bisnis minuman yang baru mulai, tadinya trennya itu baik, nanjak. Tapi kemudian ketika membuat promosinya itu baru banner aja. Nah ini minuman itu sudah digemari oleh masyarakat luas. Jadi bukan segmen lagi, ini masyarakat yang luas. Tapi di banner itu ditulis ini bisa membantu melancarkan datang bulan. Lah kan apa? Kaum bapak dan anak-anak muda yang pria ini kan terus
lah ini minuman cewek ya, terus akhirnya apa, nggak laku. Nah, ini kesalahan dalam pemetaan konsumen yang sebenarnya petanya itu sudah meluas untuk semua jenis kelamin, dan kemudian juga rentang usianya juga cukup banyak, dari yang masih muda sampai yang sudah dewasa. Tapi karena promosi yang salah itu menjadi turun, pemasarannya jadi turun. Nah, kemudian yang 7P tadi itu people, kemudian ada proses, ada physical evidence, bukti fisik. Nah, bukti fisik itu perlu. Nah, bukti fisik itu tidak selalu sama. Misalnya ada yang bukti fisik itu dari gedung tempat usaha atau gedung tempat penjualan. Nah, ini bukti fisik. Kalau gedungnya baik, ini otomatis orang akan muncul image bahwa ini perusahaan bonafit. Nah, kemudian juga physical evidence ini, bukti fisik ini juga bisa berupa barangnya itu sendiri. Jadi orang ngomong banyak, kalau tidak ada barangnya, itu kan apa istilah Betawinya kan pepesan kosong. Jadi bukti fisik itu harus ada. Nah, jadi marketing mix ini bukan sekedar teori tanpa bukti. Ini karena memang berangkatnya itu dari pengalaman pemasaran, terus akhirnya dibangun sebuah teori. Dan setelah ada teori ini ya tentunya menguntungkan atau mempermudah pengusaha-pengusaha baru supaya mengikuti teori pemasaran. Bapak kira sudah 42 menit lebih, sehingga Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.